Tritunggal, ajaran Kristen atau warisan Yunani Roma. Selama berabad-abad, umat Kristen diajarkan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam satu hakikat. Ajaran ini dikenal sebagai Tritunggal. Namun, benarkah ajaran ini berasal dari Alkitab, ataukah ia merupakan hasil asimilasi ajaran filsafat Yunani dan pengaruh Kekaisaran Roma yang kemudian dimasukkan ke dalam ajaran Kristen yang murni? Artikel ini akan membongkar asal-usul ajaran Tritunggal dan menunjukkan bahwa doktrin ini tidak berasal dari ajaran Yesus atau para rasul, melainkan merupakan warisan dunia kafir yang memutarbalikkan penyembahan sejati kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yehuwa. Poin pertama, Alkitab Ibrani tidak pernah mengenal konsep Tritunggal. Perjanjian Lama, atau yang dikenal sebagai Kitab Ibrani, secara tegas mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi, bukan 3. Ulangan 6 ayat 4 dengan jelas menyatakan, "Dengarlah, hai Israel, Yehuwa itu Allah kita, Yehuwa itu Esa." Kata Esa dalam Ibrani, Echad, di sini tidak menunjukkan kesatuan dari 3 pribadi, tetapi keesaan yang mutlak. Nabi-nabi besar seperti Musa, Daud, dan Yesaya tidak pernah mengajarkan bahwa ada Allah Anak atau Allah Roh Kudus yang setara dengan Allah Bapa. Mereka mengenal hanya satu pribadi sebagai Allah, yaitu Yehuwa. Yesaya 45 ayat 5 menegaskan, "Akulah Yehuwa dan tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku." Jelas bahwa pemahaman tentang Allah sebagai pribadi tunggal yang maha kuasa adalah inti dari iman orang Ibrani. Tidak ada konsep Trinitas dalam seluruh Alkitab Ibrani. Poin kedua, Yesus mengajarkan monoteisme yang sama. Yesus, Sang Mesias, tidak membawa doktrin baru tentang Allah. Ia tidak pernah berkata bahwa ia adalah bagian dari Tritunggal. Sebaliknya, ia menegaskan keesaan Allah seperti yang diajarkan dalam Hukum Musa. Dalam Markus 12 ayat 29, ketika ditanya tentang hukum yang terutama, Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Yesus bahkan menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dalam doanya di Yohanes 17 ayat 3, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yesus dengan jelas membedakan antara dirinya dan Allah. Ia tidak mengajarkan bahwa ia adalah bagian dari Allah, melainkan bahwa ia adalah utusan dan putra dari Allah. Poin ketiga, pengaruh filsafat Yunani mulai mengubah ajaran awal. Setelah kematian para rasul, banyak filsuf dan pemimpin gereja mulai mencoba menjelaskan identitas Yesus dan Roh Kudus menggunakan istilah-istilah filsafat Yunani. Disinilah konsep Tritunggal mulai merayap masuk. Filsuf Yunani seperti Plato memperkenalkan gagasan tentang logos sebagai kekuatan ilahi yang tak terlihat. Dalam dunia filsafat Yunani, konsep tentang dewa-dewa dan manifestasi ilahi sangat umum. Ketika orang-orang Yunani mulai memeluk agama Kristen, mereka membawa serta cara berpikir mereka. Yohanes 1 ayat 1 seringkali disalahartikan sebagai bukti bahwa Logos adalah Allah. Namun, dalam teks aslinya tertulis kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Terjemahan literalnya, firman itu bersama Allah dan firman itu bersifat ilahi. Kata theos di bagian ini tidak memakai artikel definitif, tidak ditulis ho theos, yang berarti sifat atau kualitas keilahian, bukan identitas sebagai Allah sendiri. Poin keempat, Konsili Nicea dan peran politik Kaisar Konstantinus. Tahun 325 Masehi, Kaisar Romawi Konstantinus mengadakan Konsili Nicea dengan tujuan menyatukan doktrin Kristen yang saat itu sedang diperdebatkan, terutama antara ajaran Arius yang percaya Yesus diciptakan oleh Allah dan kelompok lain yang mulai menganggap Yesus sebagai Allah. Perlu dicatat,
Kaisar Konstantinus bukan seorang Kristen sejati saat itu. Ia lebih tertarik menjaga kesatuan politik Kekaisaran Romawi yang sedang retak. Doktrin Tritunggal dipromosikan dan didukung karena dianggap bisa menyatukan berbagai faksi gereja. Arius dan pengikutnya akhirnya dikucilkan, meskipun pandangan mereka lebih selaras dengan Alkitab. Ironisnya, doktrin Tritunggal disahkan bukan oleh inspirasi Roh Kudus, tetapi melalui tekanan politik dan keputusan konsili. Dengan demikian, Tritunggal menjadi ajaran resmi, bukan berdasarkan wahyu ilahi, melainkan konsensus manusia. Poin kelima, penolakan Tritunggal oleh banyak jemaat awal. Bukti sejarah menunjukkan bahwa banyak jemaat Kristen awal tidak menerima ajaran Tritunggal. Beberapa tokoh Kristen awal bahkan memiliki pandangan yang jauh dari Tritunggal. Contoh, Justinus Martir menyebut Yesus sebagai malaikat utama yang diutus oleh Allah, bukan Allah itu sendiri. Tertullian menulis bahwa Yesus tunduk pada Allah dan berasal dari Allah, bukan setara dengannya. Origenes mengajarkan bahwa putra memiliki kedudukan lebih rendah daripada Bapa. Baru pada Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, doktrin Tritunggal disempurnakan dan Roh Kudus pun secara resmi dimasukkan sebagai pribadi ketiga dalam keilahian. Poin keenam, konsep Tritunggal bertentangan dengan logika dan kesatuan Allah. Jika kita jujur secara logis, Tritunggal menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin tiga pribadi bisa menjadi satu Allah yang esa? Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri saat ia memohon kepada Bapa? Jika Yesus mati, siapa yang memelihara alam semesta saat itu? Ajaran Tritunggal membuat Allah menjadi kabur dan membingungkan. Banyak orang Kristen pun mengaku tidak memahami Tritunggal, bahkan para pendetanya. Allah tidak menghendaki kebingungan dalam ibadah. 1 Korintus 14 ayat 33 berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Poin ketujuh, kembali ke penyembahan kepada Allah sejati. Yehuwa Yesus tidak datang untuk memperkenalkan konsep Allah yang baru, ia datang untuk menyatakan Bapa, satu-satunya Allah sejati. Dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata kepada Maria Magdalena, Aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bahkan setelah kebangkitannya, Yesus tetap mengakui bahwa ia memiliki Allah, yaitu Bapa. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan bagian dari Allah Tritunggal, melainkan putra yang tunduk dan taat kepada Bapa. Penyembah sejati, kata Yesus, adalah mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Bukan menyembah Tritunggal. Poin ke-9. Akibat fatal menerima ajaran Tritunggal. Menerima Tritunggal berarti menolak kebenaran yang sederhana dan indah dari Alkitab. Banyak orang akhirnya tersesat, berdoa kepada Yesus atau Roh Kudus, dan mengabaikan Allah sejati yang disembah oleh para nabi dan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Ia mengarahkan semua kemuliaan kepada Bapa. Yohanes 5 ayat 4 berkata, Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Allah ingin kita mengenal dan menyembahnya sebagai pribadi yang tunggal, bukan sebagai sistem teologis yang rumit. Kesimpulan, Tritunggal bukan ajaran Yesus. Tritunggal bukan ajaran para rasul. Tritunggal tidak ditemukan dalam Alkitab Ibrani maupun dalam pengajaran Yesus. Ia adalah hasil evolusi teologi yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan dipaksakan oleh Kekaisaran Romawi. Kini saatnya kita kembali kepada ajaran yang murni, ajaran yang diajarkan oleh Yesus, para nabi, dan para rasul, yaitu bahwa Yehuwa adalah satu-satunya Allah sejati, dan Yesus adalah putranya yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan meninggalkan Tritunggal, kita tidak menolak Yesus. Kita justru menghormatinya sebagaimana ia ingin dihormati. Sebagai putra Allah, bukan Allah itu sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 ayat 3.